Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya Pendeta Happy LS Yahaan Situmorang, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPB Sinai di Surabaya, akan bersama dengan Bapak Ibu dalam program Night Call Perenungan malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang baik, malam ini kami akan kembali membaca firman-Mu. Berkati kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti akan firman yang kami baca. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari SBU Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam bacaan malam ini Rasul Paulus berbicara tentang petunjuk yang harus dikerjakan orang percaya. Yang pertama, kita lihat pada ayat yang 11. Kapan harus bangun? Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun. Bangun dari apa? Bangun dari dosa. Bangun dari tidur daging yang merasa aman. Dari tidur kematian rohani. Tentunya kita ingat cerita perumpamaan Tuhan Yesus yang menyampaikan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di dalam Matius 25 ayat 5 dikatakan di situ mereka mengantuk dan tidur. Cerita selanjutnya kita mengetahui bersama bahwa kita diingatkan pada perintah Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu? Berjaga-jagalah, bangunlah, pedulikanlah jiwamu dan kepentingan kekalmu. Jadi kita harus waspada terhadap dosa. Bersiap-siap dan bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang baik dan hidup dengan benar sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu petunjuk atau nasihat yang kedua. Paulus mengajak kita untuk memahami masa di mana kita hidup. Mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu hari ini, dan kamu akan melihat bahwa sudah saatnya kamu bangun. Sudah saatnya untuk bangun sebab matahari sudah bersinar dan menyinari wajah kita. Masakah kita tidur saja dalam waktu terang seperti ini? Coba kita kembali melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Sudah saatnya untuk bangun
sebab yang lain sudah bangun dan sibuk di sekeliling kita. Ketahuilah, waktu ini sebagai waktu yang sibuk. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan berulang-ulang Tuhan kita memanggil untuk mengerjakannya, bekerja. Sehingga waktu ini adalah waktu yang sangat berbahaya. Kita berada di tengah-tengah musuh dan berada dalam berbagai perangkap. Pesan yang ketiga, diingatkan tentang keselamatan yang sudah ada di ambang pintu. Sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, perhatikanlah dengan baik langkah-langkah kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan tujuan, seharusnya semakin cepat langkah kita. Kita harus menjalani kehidupan Kristiani ini dengan semangat, bukan berlambat-lambat. Semangat dan mengisinya dengan baik, karena waktu itu adalah anugerah bagi kita yang diberikan Allah. Kita diingatkan untuk jangan berlambat. Kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan rohani kita. Lalu nasihat yang keempat, tanggalkanlah baju malam kita. Apa itu baju malam? Perhatikan dengan baik bacaan kita bahwa yang dimaksud dengan baju malam itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang timbul dari kegelapan. Dan perbuatan-perbuatan kegelapan itu akan berakhir pada kebinasaan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak siang, mari kita tanggalkan baju malam itu dan kita mengisi kehidupan kita dengan baik. Kenakanlah perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup. Firman Allah mengajarkan kita bagaimana harus hidup sebagai anak-anak terang. Perilaku, perangai, pikiran, tutur kata hendaklah sopan dan baik, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi teladan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa sapaan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami untuk waktu yang berjalan. Waktu di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengisi hari-hari kami ini dengan baik. Berkati kami Tuhan untuk terus berkarya, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tengah jemaat jajaran GPIB dalam pemilihan diaken dan penatua. Berhikmat surgawi-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat mengambil bagian di dalamnya, dan dengan pertolongan Tuhan Allah kami akan mendapatkan pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Allah
dan memiliki hidup yang dapat menjadi teladan bagi umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap aktivitas yang boleh terjadi di tengah jemaat-Mu, mulai dari semua jemaat yang ada di pos pelayanan sampai yang ada di kota besar. Kiranya kami boleh berkarya dengan baik, menjadi saksi bagi sekeliling kami. Demikian juga Tuhan berkati kerjaan tanggung jawab Majelis Sinode dapat melakukan tugas-tugas mereka dalam kesibukan masing-masing dengan baik. Berikan kesehatan untuk mereka. Pemerintah setempat di mana kami boleh bertumbuh, berkembang, dan berkarya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati kami dalam tidur malam hari ini. Dan kami juga percaya hanya dengan pertolongan kuat dan kasih sayang Allah kami dibangunkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan sehingga kita semua boleh hidup dalam kesehatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati.